Halo sahabat belajar, salam jumpa kembali dalam catatan si perantau. Kali ini kita akan belajar tentang perdagangan antar daerah dan perdagangan internasional. Kita mulai dari perdagangan antar daerah. Perdagangan antar daerah merupakan perdagangan yang dilakukan oleh penduduk atau suatu lembaga dengan penduduk atau lembaga di daerah lain dalam suatu batas wilayah negara atas kesepakatan bersama. Tujuan perdagangan antar daerah adalah untuk memperoleh keuntungan dan juga memperluas jangkauan pasar. Faktor pendorong perdagangan antar daerah. Pertama, perbedaan faktor produksi yang dimiliki. Dua, perbedaan tingkat harga antar daerah. Manfaat perdagangan antar daerah. 1. Menyediakan alternatif alat pemuas kebutuhan bagi konsumen. 2. Meningkatkan produktivitas. 3. Memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat. 4. Memperoleh barang yang tidak diproduksi di daerah yang bersangkutan. 5. Memperluas pasar bagi produk yang dihasilkan oleh suatu daerah. 6. Memperoleh keuntungan dari spesialisasi. Ciri-ciri perdagangan antar daerah antara lain: 1. Alat pembayarannya menggunakan uang yang berlaku di negeri sendiri dan tidak memerlukan valuta asing. 2. Tidak perlu pengurusan surat-surat atau prosedur yang berbelit-belit. 3. Cara pembayarannya relatif mudah, bisa dengan tunai atau kredit, serta bisa melalui bank dalam negeri. Keempat, lingkupnya dalam negeri. Kelima, perselisihan dalam perdagangan diselesaikan dengan hukum yang berlaku di negara tersebut. Keenam, standar mutu produk lebih rendah daripada barang ekspor, menggunakan Standar Nasional Indonesia atau SNI. 7. Biaya pengangkutan lebih murah. 8. Pembeli dan penjual pada umumnya bertatap muka secara langsung. Perdagangan internasional. Perdagangan internasional adalah proses tukar-menukar atau jual beli, ekspor-impor barang dan jasa antara suatu negara dan negara lain untuk memenuhi kebutuhan bersama dengan tujuan mencari keuntungan. Ciri-ciri perdagangan internasional. 1. Wilayah kegiatan berlangsung dalam wilayah antar negara. 2. Keberadaan pembeli dan penjual dibatasi oleh batas negara. 3. Alat pembayaran menggunakan devisa. 4. Menggunakan peraturan yang berbeda. 5. Biayanya lebih mahal karena dikenakan bea masuk dan bea keluar. 6. Standarisasi mutu menggunakan standar mutu internasional. Faktor pendorong munculnya perdagangan internasional adalah: 1. Keinginan memperoleh keuntungan dan meningkatkan pendapatan negara. 2. Adanya perbedaan kemampuan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam mengelola sumber daya ekonomi. 3. Adanya kelebihan produk dalam negeri sehingga perlu pasar baru untuk menjual produk tersebut. Keempat, adanya perbedaan keadaan seperti sumber daya alam, iklim, tenaga kerja, budaya, dan jumlah penduduk, sehingga menyebabkan adanya perbedaan hasil produksi dan adanya keterbatasan produksi. 5. Keinginan kerjasama, hubungan politik, dan dukungan dari negara lain. 6. Terjadinya era globalisasi, sehingga tidak satu negara pun dapat hidup sendiri. 7. Untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa dalam negeri. Manfaat perdagangan internasional. 1. Kebutuhan masing-masing negara terpenuhi. 2. Memperoleh keuntungan. 3. Peningkatan devisa negara. 4. Mendorong produksi dalam negeri. 5. Mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara. 6. Ajang promosi di dunia internasional. 7. Memperoleh kesempatan kerja. Dampak negatif perdagangan internasional. 1. Mundurnya industri dalam negeri apabila masyarakat lebih menyukai produk-produk yang diimpor dari luar negeri. 2. Munculnya ketergantungan terhadap negara-negara maju sebagai pemilik faktor-faktor produksi. Akibatnya, negara-negara maju dapat menetapkan kebijakan-kebijakan ekonomi
yang merugikan negara berkembang. Hambatan perdagangan internasional. Hambatan dalam perdagangan internasional bisa berupa hambatan non-ekonomi dan hambatan ekonomi. Hambatan non-ekonomi antara lain 1. Bencana alam, 2. Peperangan, 3. Politik suatu negara. Hambatan ekonomi antara lain tarif atau bea cukai, 2. Kuota, 3. Subsidi, 4. Peraturan anti-dumping, 5. Embargo, 6. Proteksi, 7. Diskriminasi harga. Oke, untuk sementara itu dulu materi yang bisa dapat disampaikan hari ini. Semoga bermanfaat. Salam belajar.